Hai Bunda, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya, Mama Humaira. Semoga selalu sehat ya Bun. Mengingat cuaca kali ini yang sangat ekstrim, kadang juga hujan di pagi hari. Oh iya, pagi ini temenin saya di dapur yuk Bun. Saya mau share kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga di pagi hari. Saya mulai kegiatan di dapur ini dari pukul 4:30 pagi. Jadi mohon maaf ya Bun kalau misalkan agak gelap sedikit pencahayaannya. Hal pertama yang saya lakukan di dapur ketika pagi hari adalah memasak nasi dulu. Sambil menunggu nasinya matang, bisa disambi dengan memasak lauk pauknya. Tapi sebelum memasak lauk pauk, saya harus menyiapkan sarapan dulu untuk suami sebelum berangkat kerja. Untuk sarapan suami pagi ini, saya akan buatkan wedang jahe anget dan roti bakar. Bikin yang simpel-simpel aja, karena suami berangkat kerja juga pukul 5:30 pagi. Karena suami juga memang tidak pernah sarapan nasi sepagi itu, jadi selama ini dia tidak pernah komplain menu sarapan di pagi hari. Kata dia, kalau sarapan nasi di pagi hari itu bikin sakit perut. Tapi setiap orang beda-beda ya, kalau ini versi suami saya. Saya selalu stok roti tawar di rumah, karena semua penghuni rumah ini sangat suka dengan roti tawar. Kadang kalau bangunnya kesiangan, cukup bikin roti tawar dioles dengan coklat aja. Karena suami selalu pulang pergi keluar kota, saya sempat-sempatkan untuk membuatkan sarapan. Kasihan kan Bun, perjalanan 1 jam lebih tapi perut belum keisi apa-apa. Jadi sebisa mungkin saya siapkan seadanya. Mungkin kalau anak saya sudah sekolah besok harus lebih rajin lagi bangun paginya. Karena selain sarapan suami, saya harus menyiapkan bekal sekolah untuk dia. Belum lagi nanti antar jemput sekolah, atau sekedar membantu dia bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Tapi sepertinya memang masih lama, karena anak saya baru usia 2,5 tahun. Jadi bisalah untuk sekarang saya bersantai-santai dulu. Nah, ini roti bakarnya sudah hampir selesai. Tunggu beberapa detik aja, nggak sampai gosong. Ini sudah siap untuk disajikan di meja makan. Nah, ini Pak suami turun ke bawah lagi. Tadi rotinya sudah sempat dimakan, tapi katanya mau minum lagi. Kadang kasihan ya Bun kalau ngelihat suami kerja berangkat pagi-pagi kehujanan. Soalnya di sini tuh lagi sering hujan pagi-pagi. Semoga suami-suami kita selalu dijaga ya Bun sama Allah, baik ketika berangkat di kantor ataupun ketika sudah pulang. Setelah suami berangkat, sekarang gantian saya yang me time sebentar. Biasanya saya tidak pernah sarapan pagi, tapi kali ini saya mau coba sarapan sereal di pagi hari, sambil menikmati suasana sejuk dan gerimis di pagi hari. Oh iya Bunda kalau mau cari barang-barang yang ada di video ini, mulai dari food container, mulai dari kompor, gelas, panci, atau apapun itu, bisa Bunda lihat di deskripsi ya linknya. Nanti di situ Bunda klik aja linknya, akan langsung otomatis tersambung ke Shopee-nya. Kadang ada beberapa teman saya itu yang belum paham, masih bertanya ini belinya di mana. Padahal di deskripsi itu sudah saya cantumkan semua linknya. Jadi bunda-bunda semua jangan lupa cek linknya di deskripsi ya. Oh iya, next saya mau makeover top table dari meja dapur ini Bun. Karena stiker hitam ini bikin nuansanya jadi semakin gelap. Setelah sarapan, sekarang saya mau lanjut masak. Ini saya ada ayam potong yang sudah saya marinasi sebelumnya. Rencananya sih saya mau bikin ayam panggang di oven. Ini pertama kalinya saya mau oven ayam, karena sebelumnya saya tidak pernah mengoven ayam, dan saya juga kurang tahu bumbu-bumbu untuk mengoven ayam itu seperti apa. Jadi tadi saya marinasi aja ayamnya, lalu ini saya pakaikan saus tiram. Tapi hasilnya enak-enak aja sih Bun. Nanti Bunda bisa coba kalau misalkan tidak punya bahan-bahan apa-apa di rumah, cuma ada saus tiram ya Bunda coba aja nanti. Sambil menunggu ovennya panas, saya mau iris-iris bawang dulu untuk bikin sup ayam jagung. Karena sup ayam jagung ini menu kesukaan anak saya, favorit banget sih. Dia bisa makan banyak kalau pakai sup ayam jagung ini. Bawang-bawangnya saya hanya pakai bawang putih dan bawang bombay, dicincang aja.
Kemudian saya tumis-tumis dulu di pan. Ini kan rencananya saya bikin sup ayam jagungnya di panci kaca itu ya bun. Nah sedangkan saya itu mulai mendidih. Ini tinggal cemplung-cemplung aja. Jadi sekarang masukkan bawang, nanti menunggu, habis itu masukkan sayurnya. Sayurnya saya pakai mix vegetable dari Golden Farm. Meskipun sebenarnya ada sih stok jagung dan wortel di kulkas. Cuma males aja potong-potong, jadi saya pakai yang instan aja. Ini saya masukkan karena memang sudah mendidih. Terus saya tambahkan juga ayam suwir sedikit. Sepertinya ini ayam suwirnya saya kegedean ininya suwir-suwirnya tadi. Gak apa-apa deh. Ditutup dulu biar cepat matang. Sambil nyiapin telurnya yang nanti dimasukkan juga ke dalam sup. Oh iya, ini juga belum di seasoning ya bun, jadi saya seasoning dulu baru nanti telurnya saya masukkan. Nah itu saya masukkan garamnya sedikit aja. Terus ini juga saya kasih lada sedikit. Terus saya beri kaldu jamur. Supnya ini saya nggak kasih gula ya bun, jadi cukup 3 bumbu ini aja. Setelah di seasoning baru koreksi rasa. Habis itu kita masukkan telurnya. Untuk telurnya sendiri saya pakai telur ayam kampung, bukan telur negeri. Lalu saya saring biar tidak menggumpal telurnya. Sambil sedikit diaduk ya bun. Lalu bisa ditambahkan seledri atau daun bawang. Ini saya adanya hanya seledri, jadi saya pakai seledri aja. Oh iya, saya hampir lupa. Ini juga saya beri sedikit maizena. Mungkin sekitar 1,5 sendok makan yang sudah dilarutkan ke air. Aduk-aduk sebentar. Terus sudah matang deh, siap disajikan. Jangan lupa setelah masak selalu dibersihkan daerah kompor, karena itu adalah daerah yang paling kotor sih biasanya. Kalau bunda bersihkan kompor itu bagaimana jadwalnya? Kalau saya bersihkan harian itu hanya dilap-lap aja. Beda lagi kalau pembersihan 1 minggu sekali ya. Kalau setelah masak sih saya hanya bersihkan seperti ini aja, bagian yang kotor-kotor. Terus saya juga cuci-cuci piring yang sudah dipakai tadi biar lebih bersih aja. Karena saya yakin nanti akan ada piring yang numpuk lagi setelah makan. Maafkan saya yang boros air ya bun.
karena saya memang kurang suka kalau membersihkan piring atau membersihkan apapun gitu, tapi masih ada sisa makanan atau sisa-sisa bumbu. Jadi harus saya bilas dulu dengan air, makanya ini saya biarkan keran airnya terus mengalir. Biar lebih cepat kalau harus bilas-bilas, karena menurut saya kalau dimatikan terus dinyalain itu akan memakan waktu juga. Oh iya, kegiatan mencuci piring itu kegiatan yang gak ada habis-habisnya. Tapi saya fan-fan aja sih, karena saya juga suka main air. Aktivitas saya di dapur kali ini sudah selesai. Makanannya siap disajikan. Oh iya, tadi ayamnya off the record ya bun, pas keluarin dari oven. Ini tadi karena ada percikan-percikan air bekas saya cuci-cuci piring, jadi saya lap-lap lagi biar lebih bersih. Kalau pembersihan harian biasanya memang seperti ini, dan jangan lupa di sela-sela kompor, terus di samping kompor, di bawah kompor, itu biasanya masakan nyiprat-nyiprat ke bawah, nyiprat-nyiprat ke samping. Jadi harus banget dibersihkan. Semangat ya bunda, karena bagaimanapun kalau dapur kita bersih, memasak juga akan semakin semangat. Oh iya, kompor putih Rinnai ini selain desainnya yang elegan dan bagus juga, menurut saya pembersihannya juga mudah. Karena meskipun bagian atasnya itu adalah kaca, tapi dilapisi dengan tempered glass, jadi gampang banget kalau bersihin apa-apa yang nyiprat-nyiprat habis masak gitu. Sekali dilap gitu sudah gampang banget hilang. Jadi recommended banget kalau untuk kompor itu. Terima kasih ya bunda sudah menemani saya di dapur pagi hari ini.